teman-teman semua, bersama gue Aribah Kamilia di podcast Teman Rasa. Gue sekarang ini episode kedua ini gue nggak sendirian nih, gue bersama dua sahabat gue, yang itu Milea, yang kedua Dinda, namanya udah disamarin. By the way, kabar kalian gimana nih? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Udah lama ya kita nggak ketemu. Iya. Terakhir kita kayaknya ketemu itu pas bulan Februari ya, pas Maret apa Februari ya? kayaknya Februari Kak. Februari. Maret. Udah Maret. Antara Februari dan Maret udah akhir atau Kayaknya kita awal bulan Maret. Februari deh. Maret kita Yang ke kan rumah. kayak SMS Maret. Oh enggak, 14 Februari kita. Sebelum Sebelum 14 pandemi ini menyerang 14 udah. Februari. Oh ya udah, intinya sebelum Covid. Iya, udah Sebelum sebelum COVID, Covid aja. Kita main ke rumah Silvi, pulang kita ke SMS karena ada seorang yang pengen banget ke mall SMS, tapi pas di SMS itu ada yang minta pulang maghrib-maghrib. Nggak tahu deh siapa. Siapa ya? Yang ribet aja. Siapa ya? Iya ya. Kita pulang mulu padahal kita lagi mau nonton ya. Mau nonton live musik kan. Iya, mau Tapi- sampai habis tadinya. tapi Cuma ya- satu reset tuh. Iya, biasa. Tapi akhirnya aku ngalah juga kan. Enggak, tetap aja jam 9 kita pulang. Ya kali dong nginep. Malam Minggu jam 9 loh. Udah pulang. Nah, di sini kita mau ngebahas tentang tenden pemberi harapan palsu. Oh no. Gue mau nanya nih sama kalian. Emang kalian pernah di PHP-in? Makanya kita mau ngebahas tentang PHP ini. Ayo. Oke, kalau menurut pribadi gue sendiri Sebelumnya kenalin dulu dong. Oh iya, oke. Yang Kenalin. bakal lu ngomong itu. Iya, kenalin, gue Milea. Menurut gue kalau PHP itu kan menurut pribadi gue nih, gue sering apa sih di PHP-in gitu kan, pemberi harapan palsu. Dan jadi Woi, dan goblok ya. apa? Emang lu pernah di PHP-in sebelumnya? Pernah sih, pernah. Bahkan Pernah jadi pelaku atau jadi korban nih? dua-duanya gue pernah jadi pelaku, pernah jadi korban. Kalau jadi korban, ketika gue deket sama cowok dan kita udah mulai deket, kontekan, sering ketemu, sudah berapa bulan gitu, ya memang status hubungan belum jelas, masih cuman cara pendekatan gitu kan. Iya, tapi pas kelama-lamaan nggak tahu kenapa si cowoknya itu mulai berubah sikapnya, mulai kayak menjauh gitu. Nah, karena sebelum-sebelumnya dia udah perhatian, udah sering main ke rumah, udah deket gitu kan, ya otomatis gue baper dong sebagai cewek kalau dikasih kayak gitu kan sama cowok. Nah, pada saat gue udah baper, gue tuh berharapnya kan biar bisa lanjut gitu kan ke hubungannya, biar ada status yang jelas. Tapi tiba-tiba di tengah jalan dia pergi menghindar, kayak nggak ada kabar gitu, ngejauh. Dan itu yang gue rasain sebagai korban PHP. Oh enggak, sebelumnya gue mau nanya dulu. Emang lu pendekatan sama dia tuh berapa bulan? Waktu dulu sih hampir 3 bulan lebih lah. Kan lumayan juga kan, 3 bulan lebih loh. Status hubungannya belum jelas gitu kan. Oh, terus gue mau nanya lagi. Kalau kan lu bilang dia menjauh. Kan lu bisa ngelihat itu dari sikapnya dia itu. Mungkin dia bisa aja ke semua cewek tuh kayak gitu. Nah, itu yang gua nggak tahu. Bisa aja dia ke semua cewek tuh kayak gitu, dan salah satunya ke gua dong. Karena gua nggak tahu dia kayak gimana awalnya, ya gua pikir dia cuman ke gua aja kan bersikapnya kayak gitu. Tapi ternyata ya mungkin bisa saja dia bersikap kayak gitu ke semua cewek juga. Jadi ya gua termasuk korbannya kayak gitu kan. Dan untuk kalau yang pelakunya sih, karena gua nggak dibilang sering singgah, tapi ya lumayan beberapa kali gitu kan korban PHP, dan akhirnya gua pun apa sih jadi pelakunya PHP itu. Gua pun pernah PHP-in seorang cowok. Karena Contohnya? contohnya gua apa sih, awal-awal nih ada tuh cowok ngedeketin kan, ya gue sih awal-awalnya nggak begitu ngerespon. Ya lama-lama cowoknya terus ngasih perhatian, ya udahlah gue coba bales kan respon dia gimana.
Nah, tapi itu tuh kayak cuman sekedar memanfaatkan dia gitu, kayak kayak gue tuh butuh teman curhat atau butuh pendengar atau butuh apa gitu kan, dia selalu ada kan. Tapi pada saat gue udah nggak Nggak butuh. iya gitu, maksudnya ibaratnya itu kan kasar banget ya, Iya. nggak butuh. Ibaratnya gue tuh udah coba menumbuhkan rasa ini sama dia Tapi nggak lebih, bisa, tapi tetap biasa aja. iya, tapi tetap biasa aja. Padahal tuh udah gue coba sebisa mungkin karena gue kasihan sama dia. Dia tuh udah baik banget sama gue. Tapi ya namanya perasaan ya guys, susah ditumbuhin. Ya akhirnya ya udah perlahan-lahan gue cuman ngasih harapan-harapan kayak gitu kan. Wow, jahat juga berarti. Ya mungkin karena awalnya jadi korban, akhirnya ya Balas jadi dendam gitu iya, ya. jadi Balas kayak dendam jadi balas pelaku. dendam gitu, Wow. jadi pelaku. Oh Wow, my jahat god. juga ya. Tapi pas kesini-sininya gue sadar dan akhirnya udah lebih baik gue mundur aja, nggak ngedekat, nggak coba respon dia gitu kan, udah coba menghindar aja gitu. Dan akhirnya lepas kontak, ya udah biarin dia nemu kebahagiaan dia yang lain aja gitu daripada sama gue PHP-in kan, kasihan. Terus cara lu buat meminimalisir dari pelaku itu kayak gimana tuh caranya? Caranya pertama-tama tuh gue nggak coba balas chat dia, jarang gitu ya. Kadang cuma sekedar Jaga jarak aja. gitu ya. Iya, kayak contohnya jaga jarak gitu kan. Dan lama-lama ya mungkin dia ngerasa sikap gue ada perubahan, baru deh di situ gue bilang sama dia kalau gue udah berusaha buat coba numbuhin perasaan itu, tapi nggak bisa, nganggapnya tuh emang awalnya temen ya, perasaannya tuh nggak bisa berubah gitu. Dan akhirnya dia bisa mengerti, ya udah perlahan-perlahan Jadi kita biasa lagi. iya jadi biasa lagi, dan udah dia menghindar juga, udah lepas kontak gitu kan, karena mungkin ya dia takut inget gitulah kalau masih terus berhubungan gitu. Dan akhirnya dia sudah menemukan pasangannya yang lain gitu kan. Jujur sih kalau dibilang nyesel sih gue nyesel, aneh Wah. gitu ya. Ada gitu ya, jadi pelaku PHP tapi nyesel gitu ya kayak. Nyeselnya itu loh, dia tuh udah baik banget. Karena ngerasa dia tuh yang baik gitu iya, buat lo. pas sekarang dia udah bahagia sama yang lain, kok gue ngerasa iri gitu Oh, ya. Berarti lu tidak menemukan kebahagiaan lu Iya, dong. gue belum nemuin kebahagiaan gue, sedangkan dia tuh udah nemuin kebahagiaan dia. Udah move on gitu ya. Iya, dia tuh udah Udah move on move dari on. gue, sedangkan gue belum dapet yang cocok. Oh my god. Kasian ya. Kasian ya. Sabar ya. Iya. Berarti kan dari sini tuh PHP itu kayak tergantung pribadi kita, iya nggak sih Kak? Menurut Menurut pribadi kita maksudnya gimana tuh? maksudnya tuh kayak misalnya kita kalau misalnya kita dekat sama misalnya seseorang, terus kita ngerasa kita mengharapkan dia, berarti kan otomatis di pihak kita itu yang mengharapkan dia, padahal kan belum tentu si dianya itu memiliki perasaan yang sama kayak gitu juga. bermaksud untuk mempermainkan si cewek itu kan. Ya berarti kan PHP itu tergantung ke pribadian masing-masing. Nah, tapi ada faktor lainnya juga. Kalau si cowoknya nggak ngasih kayak perhatian, nggak ngasih kayak dia butuh, dia selalu ada, ya nggak mungkin dong cewek juga berharap gitu kan. Pasti kan ada faktor-faktor yang lainnya juga. Tapi kan bisa Nggak aja, juga gitu iya ya. nggak juga Kan sih ada menurut pada gue. dasarnya diri seseorang itu kan ada yang orang itu baik, Tipenya gitu baik, kan. perhatian sama sama orang. teman, pengen Hmm. ngebantu gitu kan. Jadi ya mungkin si ceweknya aja tuh yang Ekspektasinya tuh terlalu tinggi, Ah. jadi dia bisa berharap lebih sama si orang itu. Setuju nggak Kak? Yoi. Tuh. Padahal cowoknya itu ya biasa-biasa aja. Gue emang gini loh baik. Iya, gitu. emang Maksudnya kayak bukan gini. ke dia doang gitu. Ya tapi kan baik sama terhadap temen sama yang orang spesial itu beda loh. Kalau dia temen kan ya cuman temen gitu, gimana? Kadang Contohnya? kan misalkan nih dia care sama temen ya, temennya butuh ini, dia ini, pokoknya dia care begitu. Terus dia sama orang yang menurut dia spesial nih, pasti kan kayak chatan pun setiap waktu gitu kan, ngasih perhatian. Kan kalau sama temen nggak mungkin dong chatan setiap waktu kalau nggak ada perlu gitu kan. Kan dari situ juga itu faktornya tuh bisa mempengaruhi si cewek itu baper gitu kan sama dia. Setuju nggak Kak? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Ya, mungkin si cowoknya itu juga lagi pengen apa sih? Butuh Ada teman, teman iya, ngobrol, butuh kan. teman buat cerita. Mungkin pribadi dia tuh si cowok itu
dia nggak punya teman cerita, jadi dia butuh teman satu Karena cerita. sekarang lagi ada si Milea nih, kayak mumpung lah ada pasangannya kan, maksudnya buat ngobrol, ya udahlah kenapa enggak gitu kan. Gitu. Tapi kalau sharing-sharing aja gitu. Tapi kalau pengalaman aku tuh dia tuh nggak kayak, maksudnya nggak begitu, maksudnya itu dia tuh kayak mau ngajak aku berhubungan buat lebih serius ya. Dia mode tuh apa gimana? Iya, dia tuh ada omongan mau menuju serius, tapi kenapa di tengah jalan dia tiba-tiba sikapnya berubah dan menjauh. Itu yang pribadi aku tuh. Oke, kalau emang dia nggak ada kata-kata kayak gitu, kayak cuma sekedar ngedeketin atau gimana kan, kalau ada kata-kata kayak gitu kan otomatis kan cewek gimana mikirnya, oh berarti dia beneran serius karena ada kata-katanya kan. Ya emang buktinya belum ada, tapi kan di awalnya dia kayak gitu, terus tiba-tiba di tengah jalan dia kayak gitu kan, ya begitulah. Ya mungkin dia menemukan sosok lain yang lebih nyaman menurutnya gitu. Iya, bisa jadi sih kalau kayak gitu. Jadi pas pendekatan sama lu, dia juga mungkin dekat lagi sama orang lain ya, sama cari yang lain. Nah, pas sudah lama kelamaan udah ketemu yang baru yang dia merasa lebih nyaman, nah gue tinggalin deh. Iya, mungkin bisa jadi kayak gitu sih. Ya gue juga mikirnya kayak gitu. Berarti sih. PHP itu kayak lihat konteksnya dulu kali ya, kayak gimana. Mungkin juga dia juga nggak sengaja gitu kan, dari mau mempermainkan lo. Iya, bisa jadi sih nggak sengaja juga. Awalnya cuma buat teman enak gitu. ajak ngobrol gitu. Iya, tapi kalau lama-lama teman-teman baper gitu ya. Enggak, gue enggak tuh. Gue enggak, coy. Gue enggak tuh. Tapi ya gimana sih, cowok kan begitu, kadang mulut itu manis itu tergantung kitanya, kita bisa mengontrol diri kita apa enggak. Ya enggak sih, kadang kita awal-awal tuh bisa, tapi kelama-lamaan kitanya jangan kegeeran gitu loh. Lama-lamaan gimana kita enggak GR. Gue deket kan sama teman, sama orang. Lu kalian juga pasti kan tahu. Iya. Udah berapa bulan juga kalian udah pasti tahu. Iya. Sampai sekarang gue masih berteman aja nih. Akur-akur aja, dan rasanya tuh biasa aja gitu, karena gue sama dia itu ya emang cuma sebatas teman doang, teman cerita, gak kayak naik level gitu. tuh ya. Iya, nggak naik level, Kak. Ya itu kan karena emang lu di hati lu tuh diniatin banget sama dia tuh cuma teman. Nah, kalau ketemu sama orang yang baru kan kita nggak tahu, misalkan awalnya tuh mau berteman atau mau berhubungan ini gitu kan, gimananya, karena ya awal-awal kan ya otomatis pasti cowok ngedeketin kita, oke, teman, terus seiring berjalannya waktu dia kayak gimana berlebih gitu, iya, lebih care, lebih ini gitu kan, ya otomatis kita mikir, oh mungkin dia mau lebih dari sekedar teman, ya udah oke, kita jalanin lebih kesininya, ya dia lebih baik gimana sih, pokoknya kayak orang mau pendekatan gitu loh, kayak orang mau baru apa sih, cowok ngedeketin cewek itu mau suka sama itu cewek, udah cinta, udah sayang, misalnya udah mau jadian pacar gitu, tapi di tengah jalan itu nggak sampai jadian, cuman baru deket doang, tiba-tiba mungkin dia menemukan yang lain yang lebih nyaman, ya udah dia tuh ditinggalin gitu aja. Terus gitu sih, pemberi harapan palsu tuh, dia tuh PHP. Iya, jadi mungkin selama hubungan itu tuh, pertemanan itu, dia masih observasi, masih pilih-pilih. Oh my god, ini sifatnya gimana, karakternya gimana, makanya dia nggak langsung mengungkapkan isi hatinya. Dan selama ngejalaninnya mungkin kayaknya emang cocoknya buat jadi teman aja nih. Jadi yaudah, jadi akhirnya yang awalnya mau niat deketin, berjalannya waktu kayaknya lebih asik temenan. Nah, jadi akhirnya ya udahlah, kita temenan aja, ya kayak gua gitu. ya mungkin sih begitu, tapi ya balik lagi lah ke tergantung orang cowok atau ceweknya gitulah. Terus lu lebih setuju jadi pelaku apa jadi korban nih? Gak mau dua-duanya sih sebenarnya mah. Gue maunya tuh yang lurus-lurus aja gitu, masalah percintaannya gitu. Yang normal gitu. Iya, yang normal-normal aja ya. Kalau cowok suka sama gua, ya oke, kita kenalan, pendekatan biar saling tahu sifat masing-masing kita berdua. Dan kalau misalkan emang ada kecocokan, ya udah lanjut hubungan serius. Jangan pada saat di tengah jalan dia tiba-tiba berubah, tiba-tiba bilang pengen temenan lah segala macam. Itu tuh alasan karena apa? Dia tuh mungkin ada yang nemuin yang lebih baik dari gua tuh nggak mau sebenarnya kayak gitu. Jadi tuh pengennya tuh yang normal-normal aja hubungan tuh gitu, sampai menjenjang ke serius. Terus kalau misalnya lu kan pernah jadi pelaku nih, nah lu kan pernah jadi pelaku sama korban. Iya. Rasanya jadi pelaku itu kayak gimana, Mil? Rasanya tuh gimana ya, dibilang enak sih nggak enak gitu. Ada rasa kasihan juga gitu, mau coba buat udah cukup sampai sini aja, ada perasaan gak enak terhadap
seorang itu. Tapi ya kalau diterusin gue hanya yang ngerasa gimana sih gitu, kebeban gitu kan. Kan tadi lu bilang gini, berjalannya waktu perasaan itu bakalan ada. Iya. Tadi lu bilang lu sebagai korban kan. Iya. Ternyata yang si cowoknya itu pergi ninggalin kan. Nah kalau misalnya lu jadi pelaku, kan lu bilang tadi di berjalannya waktu rasa itu pasti ada. Iya. Nah lu gimana tuh pas waktu jadi si pelakunya itu? Iya, gue coba itu kan, makanya gue sepemikiran gue kan berjalannya waktu bakalan tumbuh, tapi udah gue coba ternyata itu nggak bisa. Pas gue jadi pelaku tuh gue nggak bisa, perasaan gue tuh nggak bisa tumbuh, padahal tuh dia udah baik banget. Nggak tahu kenapa, mungkin ya gimana sih ya, apa karena lebih nyaman jadi teman? Ya iya sih, kayaknya lebih nyaman jadi teman, karena kan emang awalnya temen. Nah mungkin dia punya perasaan lebih sama gua, dan gua akhirnya coba-coba ngejalanin, akhirnya tapinya nggak bisa. Jadi akhirnya ya udah, lebih baik udah gitu, maksudnya. Berarti kan sepakat ya Kak ya. Berarti berjalannya waktu itu kita juga bisa menilai apakah kita bisa buat ke depan apa enggak, ya nggak sih Kak? Iya. Berarti nggak menyalahkan si pelaku juga sebenarnya. Jadi itu tergantung kepribadian kita ya Kak. Kita mau apa enggak gitu ya Kak. Oke Mungkin deh, itu caranya aja baperan kali aku ya. ngerti. Iya, mungkin dari pribadi akunya atau gimana-gimananya gitu yang baper. Setuju nggak Dika? Ngomong-ngomong, lu pernah berapa kali di PHP ini? Oh my god. Berapa kali ada? Enggak. Berapa Enggak kali tahu ya. Enggak terlalu sering juga sih. Ya beberapa Terakhir kali. kapan ya? Iya. Yang terakhir itu belum lama. Ini bulan apa sih? Bulan Juli ya. Juli. Mungkin tiap bulan lo ada ya. Oh my god. Enggak lah Kak. Stoknya banyak ya. Juli, Juni. Stoknya banyak ya. Habis Juni, Maret ya? April ya? April. Januari. Mei. Abis sebelum Gak Juni, lama Mei. dong. Iya, 2 bulan yang lalu Oh, lah. lebaran dong. Ya, begitu habis lebaran lah gitu. Oh, Pokoknya ceritanya gimana tuh Mil? Coba kita boleh Bongkar nih ya dengan cerita PHP-nya. Iya. ya. Cerita PHP terakhir, boleh kita sharing-sharing Mil? Oke, boleh. Iya, apa sih terakhir itu ya gua kenalan sama dia ya emang sih awalnya kita temen gitu kan, temen sekolah. Sekolah, SMA, Ah, SMP. udah nggak usah disebutin ya Gak apa-apa. guys. Gak apa-apa. Mungkin kan temen SD. Iya, nggak mungkin kan temen SD masih Mungkin aja cinta-cinta Kak, aja, dari ya. dari temen SD ketemu lagi, ketemu Anak gede dewasa, ya kan? pokoknya Ketemu gede. pokoknya di nggak mungkin SD lah pokoknya gitu ya intinya ya. Terus ketemu lagi sekarang nih kita sering kontekan, sering gitu kan, Komunikasi intens. komunikasi awal-awal intens. Dari sering. kapan nih awal lu kontekan itu? Dari pas Desember kayaknya. Oh, Desember 2019. Iya, Awal Desember akhir kayaknya sih awal. berarti Itu tuh lanjut. iya, jadi tuh mulai dari situ kayak mulai komunikasi mulai intens, kita sering begitulah kayak telepon, video call, chatan gitu sering kan, karena mungkin ya namanya di awal-awal gitu dibilang sedang manis-manisnya. Wow. Pas kelama-lamaan Lagi anget-angetnya iya, ya. pas kelama-lamaan itu apa sih dia udah mulai kayak menjauh gitu kan, mulai jarang komunikasinya, dan apa sih pas komunikasinya jarang dan pas tahu gue dapat kabar kalau katanya dia udah punya pasangan, ternyata ya di situ kan gue penasaran dong, ya gue nanya langsung aja kan ke orangnya, tapi dia nggak mau ngejawab kan. Ya udahlah, kata gue cukup sampai di sini aja. Akhirnya tuh gue lepas kontak sama dia selama ada kali 1 bulan atau 2 bulan. Nah pas Februari kalau enggak Maret gitu dia muncul lagi tuh, dia tuh ngontek gue lagi. Ghosting ya namanya. Datang pergi. Iya, Datang pergi. Iya, apa sih dia datang lagi. Awalnya sih gue udah mau cuek aja, mau kayak biasa seperti temen gitu kan. Pas ya udahlah gitu kan. Dia mulai kayak care lagi gitu kan. Ya udahlah lagi. Terus juga gue mikirnya nggak seperti awal sih, kan gue tahu kan awalnya tuh emang dia kayak gitu kan. Jadi ya udahlah, gue mau bersikap biasa aja. Nah gue udah bersikap biasa kan. Terus pas bener
bener-bener ketahuannya itu gua tahu ternyata bener dia udah punya pasangan, udah punya pacar, bahkan mungkin udah lama kali itu pacarannya ya. Gua lihat fotonya dia berdua, oh my god guys. Hancur hatiku. Iya ya, sakit lah dibilang gimana ya, itu tuh bener-bener ngasih harapannya gimana gitu. Dia tuh coba deket sama gua tapi dia tuh udah punya pacar gitu, jadi tuh playboy gitu loh, genit kan, fuckboy namanya. Iya, makanya itu, kecuali tuh dia belum punya pacar, masih kosong ya, iya, masih pilih-pilih gitu kan, masih mending. Lah ini dia udah punya pacar. Ya udah, akhirnya gua tanya kan, ternyata tapi jawaban dia kayak gitu, kayak nggak ngerasa bersalah gitu loh. Padahal kan tuh dia jelas-jelas banget kan mempermainkan hati seseorang. Itu kayaknya emang lunya yang salah buat ini, salah menilai ya. Ya nggak tahu juga sih ya, gimana ya. Ya balik lagi sih emang begitu ke pribadi kita masing-masing gitu kan, kalau pemberi harapan palsu gitu kan. Ya udah, akhirnya gua tahu dia udah punya pacar, ya udah akhirnya gua stop. Sampai sekarang gue nggak kontekan lagi sama dia, bahkan nomornya pun udah dihapus. Kata gue cukup sampai sini aja, gue nggak mau terlalu dalam sakit hati. Itu kira-kira berapa bulan berarti lu deket sama dia? Lama sih. Dari awal lu deket itu dia udah punya cewek atau setelah kesini-sininya? Kayaknya sih awal-awal tuh dia udah punya cewek. Jadi dia dari awal nih. Iya, makanya dibohongin itu berarti. Jelas itu mah jelas dibohongin. Kecuali kalau emang dia belum cewek, sama lu. Iya, orang setahu aku sih ini dia tuh udah lama pacarannya. Ya kalau sama aku kan baru beberapa bulan, katanya dia udah mau hampir lebih dari setahun. Nah berarti pas awal deket sama aku pun dia udah pacaran dong, karena sama pacarnya pun dia udah berapa tahun, katanya udah hampir setahun lebih, sedangkan sama aku cuma baru berapa bulan. Berarti jelas itu mah lu dimainin iya, sama dimainin dia. Makanya itu kan berarti ya dia sama gue tuh cuman ya ngasih harapan-harapan kayak gitu kan, gak jelas gitu kan, karena mungkin dia lagi bosen sama pasangannya gitu, bosen, jenuh sama pacarnya. Iya, ya begitu. Terakhir gue di PHP-in. Nah terus berarti si cowok itu udah lu buang jauh-jauh gitu. Iya, itu kayaknya bukan PHP, tapi lu itu dibohongin mentah-mentah sama dia. Iya sih, kalau itu sih benar. Itu kalau dia tuh emang bener-bener itu jelas ya kayak. Iya, dibohongin mentah-mentah. Iya, itu emang kalau bisa nggak sadar ya Mil ya. Iya. Sebenarnya ya gimana ya? Emang lu nggak bisa bedain, Mil? Aku tuh udah cari tahu semuanya di sosmed, dia tuh nggak pernah upload kok bisa foto kejebak sama lagi ceweknya. Nggak pernah. Aku pun tahu dia tahu fotonya sama ceweknya itu dari teman aku. Ternyata teman aku itu berteman sama ceweknya. Nah, iya, jadi kan sama temen aku dikirim dong fotonya ke aku, ke anak-anak aku kan cerita sama dia kan, aku dekat sama gini ya. Coba fotonya kan otomatis ngeliat. Nah, pas pada saat dia berteman sama ceweknya itu, dia ngeliat kan cowoknya sama yang lagi deket sama aku. Nah, baru deh di situ ketahuan semuanya tuh kalau bener dia udah punya pacar. Gitu. Tapi untung juga sih lu udah tahu. Coba kalau misalnya udah bertahun-tahun kan itu malah makin sulit nih buat ngelupainnya. Iya, emang pasti, makanya itu sekilang cuma berapa bulan aja rasanya gimana gitu ya, nggak nyangka aja. Gimana gitu tuh perasaan lu, Mil? Ya sakit lah pastinya, nyesek gitu ya. Tapi ya sudahlah, mungkin itu petunjuk kalau dia emang bukan yang terbaik buat gue. Iya. Semoga aja bisa dapet yang lebih baik lah. Amin. Cepatnya ya, Mil. Iya, amin. Emang lu mau nikah, Mil? Mau nikah muda? Siapa sih yang gak mau nikah? Pasti pengen nikah dong. Tapi ya. kan umur lu masih 22-an ya. Iya sih 22. Tapi untuk sekarang sih mau kerja. Iya, karir dulu gitu, kerja. Kalau misalkan mulai sekarang ada yang deket gitu kan nggak apa-apa kan, pendekatan gitu. Ya kita welcome aja gitu, kali apa kita sama dia cocok kan. Pernikahan juga nggak mungkin dong tiba-tiba langsung nikah aja. Kan harus proses pendekatan juga kan. Saling kenal. Iya, biar tahu. Jadi ya nggak apa-apa, mulai dari sekarang kita welcome aja deh. Nah, jadi kita bisa simpulin kali ya, menurut Kak Dini tuh kayak PHP tuh kayak gimana tuh, Kak?
menurut Kak Dini. Iya. Tadi menurut Mela gimana? Oke, dioper dulu sih. Karena kan tadi aku ketinggalan. Oh iya. Jadi takutnya persepsinya Oke. sama sama Mela Iya, gimana? coba Iya. Milea dulu karena kan yang cerita nih kayaknya Milea yang banyak pengalaman PHP. Kita mah Iya, nggak ada ya Kak karena ya. aku nggak pernah ngalamin Oh itu iya, aku PHP. juga nggak pernah ngalamin PHP. Karena Kalau nggak pernah ngerasain nggak menilai kalau ini tuh PHP gitu. Kalau gue sama Kak Dini. iya, tapi kalau menurut pribadi yang gua rasain itu sih PHP itu menurut gua ketika seseorang deket sama seseorang dan dia coba ngasih kayak sikap perhatian, care, baik, dan lama-lama ya seseorang itu kan pasti bakalan baper dong sama dia, dan pasti bakalan berharap sama dia. Ya memang balik lagi ke pribadi masing-masingnya. Tapi kan ya gimana seiring berjalannya waktu kalau dia makin intens, makin apalagi ada kata-kata yang buat bikin lebih serius gitu kan. Ya pasti kan si cewek itu berharap lebih dong. Nah, disitulah pas dia udah berharap lebih, tapi tiba-tiba cowoknya menghindar atau pergi gitu karena mungkin bisa dapet yang lebih baik, yang lebih nyaman gitu sih kalau menurutku. Jadi tuh dia tuh ngasih harapan ke ceweknya gitu. Nah, kalau menurut lu sarannya tuh apa tuh biar nggak terjadi tuh Kayak gitu PHP. Oke, menurut gue sih lebih baik kita menanggapi seseorang yang care, yang perhatian, yang baik itu biasa aja, gak usah berlebihan. Kita anggapnya dia sebagai teman aja dulu. Kalau kita anggap dia sebagai teman, mau dia sebaik apapun, mau dia se-care apapun, kita anggapnya dia teman. Nah, kalau misalkan nanti suatu saat emang kita berjodoh sama dia, ya dia punya niat baik sama kita, ya udah, nggak ada tuh kan namanya sakit hati kalau misalkan nggak jodoh atau ditinggalin pun, karena kan kita anggapnya dia teman. Walaupun nggak jodoh dia ninggalin kita gitu aja, atau mungkin dia dapat yang lebih baik, karena kita kan dari awal anggapnya teman. Tapi kalau kita anggapnya dia bukan teman gitu kan, lebih ya pasti di situ bakalan terjadi yang namanya sakit hati dan bisa disebutkan ngasih harapan palsu gitu sih. Kalau menurut gue yang penting kita pemikirannya temen aja dulu deh, walaupun dia mau sebaik apapun. Nah, kalau menurut Kak Dinda gimana nih Kak? Kalau aku gimana ya? Soalnya aku nggak pernah ini sih mengalami hal-hal yang kayak gitu. PHP, apa namanya? Pemberi harapan palsu. Pemberi harapan palsu. Aku seringnya memberikan harapan palsu. Berarti Cuma- jadi si pelaku dong ya. Cuma bukan aku memberi harapan palsu, itu cuma persepsinya orang itu aja Berarti yang pelaku ada. tanpa disadari. Nah, karena aku tuh emang jiwanya tuh emang baik gitu. Kalau misalkan ada temen yang deket emang baik, aku tuh bakal bantu gitu kan. Iya. Tapi kan kadang orang nanggepinnya lain ya. Iya, beda. Apalagi kalau misalkan beda gender gitu kan, pasti anggapnya wah dia Oh baik iya, sama baik. gue nih. Kayaknya dia sukanya sama gue gitu Iya, kan. Padahal belum tentu. Padahal iya. Karena emang sifatnya kayak gitu. Gitu. Terus nggak ada saran-saran nih Kak? Saran-saran nggak apa ya, kalau aku sih nggak baperan orangnya, jadi sarannya buat Santai gitu ya Kak ya? cewek-cewek, khususnya kan cewek-cewek ya yang biasanya nganggap dia tuh di PHP-in. Ya jangan baperan lah jadi cewek gitu kan. Iya sih benar. Kecuali kalau emang tuh cowok udah emang belak-belakan menyatakan gue suka nih sama lo, mau serius kayak gini gitu. Baru kita bisa menilai kali ya Kak. Itu baru ya. Iya. Kalau sesuatu saat kita pisah sama dia nggak kontekan lagi sama kita kan, ya Kita bisa bilang kita, oh dia PHP-in gue, karena kan dia pernah nyatain itu ke Hmm. kita kan. Kalau misalkan dia nggak pernah menyatakan, ya kita harusnya jangan baper, jangan sedih gimana lah. Dan Iya kan? dan nggak bisa ngejudge itu PHP ya Kak ya? Iya, karena mungkin emang dia Dari karakternya awal, baik ya. dari baik awal ke tuh semua cuma temen mungkin. gitu ya Kak ya? Tapi kalau aku sih beberapa orang itu ya begitu pernah nyatain gitu, cuman ya kadang akunya yang gimana ya, kayaknya tar dulu deh gitu, kayak menunda-nunda gitu, akhirnya dia yang pergi gitu loh. Berarti kalau Gitu. kayak gini lu salah pilih cowok mungkin kali ya Kak? Jadi tuh dia tuh nggak mau Tidak tepat, bertahan soalnya gitu, tidak tepat. nggak mau bertahan gitu kan. Dia ada tuh pernah tuh dia ngomong kayak gini-gini, ingin ngejalanin gini-gini, terus aku bilangnya kayak menunda atau mengulur gitu kan. Oh, jadi Akhirnya- lunya juga suka narik ulur si cowok ini. Jadi Iya. si cowok ini juga jadinya jadinya capek apa Iya, males iya, gitu. itu- Jadi akhirnya membuat dia tuh kabur, Mil. Itu salah satu yang pengalaman sama cowok, ada cowok kayak gitu kan aku gitu.
Udah coba kan ini sarannya. Udah tadi udah. Oh ya udah berarti Aku kan berarti udah setuju pengalaman. kali ya kalau misalnya PHP itu tuh kita tuh nggak boleh baper, terus Iya, kita tuh nggak boleh betul. berekspektasi tinggi, lebih tinggi tuh karena kita kan belum tahu eh, si orang itu tuh maksud ke kita tuh gimana. bener, bisa aja kan buat berteman doang. Karena gue pribadi, gue berteman sama temen gue lawan jenis, gue bisa buat tetap gue berteman terus tiap hari. Bahkan gue komunikasi tuh terus intens tiap hari, berkabar, dan bahkan gue sekarang tuh lagi berjarak tapi gue masih berkomunikasi baik sih sama dia. Nah itu karena gue itu sama dia tuh kita cukup sampai teman, jadi akhirnya ya udah kita bakal biasa aja terus jadi teman, jadi kita nggak ngerasa lebih apapun dari dia. Mungkin kayak gitu kali ya. Iya, jadi emang diniatin itu cuma sebagai Iya, temen karena gitu gue niatin kan. dari awal tuh sama dia tuh teman, Temen, jadi sampai gitu. gimana pun ya gue teman sama dia, walaupun dia mau Mau- nanti menghilang atau berubah Nggak main bagaimanapun. perasaan. Iya, karena nggak gue pakai sama dia tuh nggak main perasaan. perasaan. Iya, nggak berlebihan gitu kan. Iya, karena iya juga, jadi lebih enak sih sebenarnya. Jadi kalau kayak gitu, jadi Lebih kita bebas. lebih bebas, lebih bisa terbuka cerita ke dia. Jadi mau kita cerita tentang si cowok, misalnya kita deket sama si cowok ini ya, Yang si lain. cowok A, si cowok B, ke si lawan jenis ini, dia tuh fan-fan aja gitu. Tapi ya kalau misalkan si cowoknya itu kita cerita kita lagi deket, kalau misalkan dia marah tuh kayak dia cemburu itu gimana dong? Lah itu kan berarti urusannya dia sendiri kan ya, kayak karena kan emang dari Harusnya lu dan yang ini sendiri cewek ini nanya langsung lah. iya Lu emang ada perasaan apa ke gue? Harusnya belak-belakin aja. iya Tapi kan malu dong, Kak. enggak lah. Katanya tadi kayak cemburu kan. Iya, harusnya kalau misalnya kayak gitu, loh kan kita cuma teman, kenapa lu mesti cemburu? Kan kita bisa bilang kayak gitu. Oke, berarti kalau misalkan kita cerita-cerita pada dia marah atau bagaimana, langsung tanyain aja gitu ya, Iya. kenapa dia bisa cemburu? Emang dia ada perasaan apa sama gua gitu kali ya? Iya, gue juga sering kok kayak gitu. Bahkan gue bisa sering cerita, si A kayak gini-gini nih, gue cerita, oh yaudah mending lu begini. Dia suka ngasih ini, dia nggak pernah sih cemburu kayak gitu mah, nggak pernah, untungnya. Jadi ya gue aman-aman aja temenan sama dia. Iya. Ya, oke. Berarti setuju nih kalian nih kalau Iya. misalnya PHP HP. itu nggak boleh berlebihan gitu, berharap berlebihan. Iya, nggak boleh baper-baper lagi. Ini kayaknya nih tipe-tipe cewek baperan ya, melankolis ya. Ayo, Iya, melankolis. Jadi dideketin cowok sedikit langsung baper. Iya nggak Mio? Ya bisa dibilang gitu sih, karena tuh perasaan tuh susah. Kalau gue udah nyaman sama seorang, gue udah suka sama seorang itu gampang tumbuh. Tapi kalau misalnya gue nggak suka dari awal, gue nggak suka itu susah, kebalikannya Oh, itu jadi- susah. Jadi kalau misalnya deket sama dia tuh harus hati-hati. Kalau misalnya bikin si Milea tertarik, wah itu bisa jadi bumerang buat dia sendiri. Iya, makanya Kalau itu. misalnya si Enggak. Milea nggak tertarik, tapi ya kasihan sama dianya. Nah itu yang masalahnya. Kadang aku tuh kebanyak gini, pada saat cowoknya emang suka sama aku ya, akunya nggak tertarik, ya gimana ya, ya jadi nggak bersatu kan, karena akunya nggak serak gitu, nggak suka. Tapi pada saat si cowoknya itu hanya cuman kayak gimana gitu, kayak nggak lebih dari teman gitu, dan akunya tertarik, ya kadang aku ngerasa di PHP-in, padahal kan ya emang akunya yang baperan gitu kan. Ya jadi gitu susah, jadi harus benar-benar nyambung gitu, cocok, dia suka aku suka gitu, baru deh klop cocok tuh kalau begitu. Berarti Namanya bukan PHP dong. Iya, itu bukan PHP. berarti nyari cowoknya itu yang bener-bener sejalan sama si Iya, Milea. Susah yang- kalau misalnya tipenya emangnya perhatian gitu, dia nggak bakalan cocok Kak. Kayaknya dia nggak bakalan cocok karena dia bakalan nanti si Milenya bisa baper, padahal mah dianya ya emang dianya orangnya baik, kayak Kadida gini kan, orangnya tipenya baik ke semua orang. Ya Gitu. jadi emang ya begitulah. Emang gue mau nanya, emang temen cowok lu banyak gak sih Mel? Sebenarnya sih gue sama temen cowok dikit, nggak banyak. Bener-bener temen cowok kan gue ada, Kak Dinda juga ada. Nah lu Ada, cuman dikit. Kayak misalkan nih, kalau gue udah niatin dia sebagai teman-teman, ada berapa orang. Nah kalau misalkan emang ya khususnya gue sama dia doang nih, berdua doang, nggak ada teman lain gitu maksud gue. Nggak ada teman lain. Kalau untuk saat ini sih ada satu, maksudnya begitu, ada yang gimana sih, kayak dia tuh ya bukan sekadar teman kayaknya gitu kan, maksudnya gimana sih, ya Dekat gitu. ya deket gitu kan. Kalau
ibarat temen mah kan biasa kan Iya, gitu kan, biasa. biasa temen. Kalau untuk kayak misalkan dibilangnya deket PDKT gitu kan, ya emang ada gitu kan. Tapi ya udahlah, gua nggak mau baper-baper lagi, ya biasa aja jalanin kayak sebagai teman aja gitu. Biarin nggak sakit hati lagi udah. Udah kapok ya sama Iya, laki-laki. udah kapok gak mau Lelah. lagi deh. Udah lelah ya Mil ya. Udah lelah banget sebenarnya tuh, aduh pengen nemuin yang bener-bener cocok gitu, nyaman gitu, aduh. Mau promo juga nggak di sini jomblo? Oh my god. Bisa diiklanin di sini. Iya nih, bisa nih di sini nih. Aduh. Kalau mau butuh cowok, mau tipe cowok kayak gimana Mil? Aduh, Ah. aduh enggak deh. Sebutkan tipe-tipe. Iya, Nggak nggak usah apa-apa deh cerita kriterianya. aja gitu. Kali bisa nemu gitu jodohnya Kali- ada di aplikasi gitu kan, kayak dating apps. Siapa tahu yang ngedengerin ini ada yang tertarik loh sama Aduh. Terus tiba-tiba ada minta nomor WA-nya gitu kan. Gimana, mau nggak kalau ada yang ngajak kenalan? Ya kan namanya orang mau kenalan nggak apa-apa lah, kenalan mah kita kenalan aja gitu kan. Berarti Kayak welcome berteman. ya? Iya, welcome aja. Berarti statusnya sekarang gimana nih? statusnya masih free, Wah, masih free-nya single, berarti ya, guys. masih single. Single guys. Jomblo ya, jomblo Iya, ya. jomblo Mau kita. mau pacaran apa mau jomblo visabilillah? Waduh. Kayaknya ya yang normal-normal aja gitu. Pendekatan Iya, kali ya. pendekatan Dan dan, kalau pacarannya iya, juga sehat ya. sehat gitu. Kalau ada setelah pendekatan udah kenal satu sama lain, kalau emang dia serius, oke, kita menuju jenjang yang serius. Oke. Iya, kalau jangan begitu udah tua. Aku juga sama sih. Tapi kalau misalkan emang yang Dia tuh udah ke arah sana ya, padahal Iya. padahal dia lebih muda daripada Oh, kita ya. udah Kita kan 30. udah ibaratnya kita udah siap buat menikah ya kayak. berarti pikirannya Tapi aku pikiran lebih ke kita- depan gitu ya. Pikirannya tuh masih nanti dulu lah ya, nanti dulu lah, mikirin kerja dulu, karir dulu lah gitu. Kalau Milia mah udah mikir mateng banget ya. Iya, soalnya kan aku tuh pengennya tuh sekarang karir, misalkan kerja nih 1 tahun atau Oh, berapa langsung gitu, nikah gitu. baru ada pada misalkan ada ketemu jodohnya udah nikah gitu. Oh gitu, nggak ada niat buat beli rumah dulu gitu, Enggak. beli investasi gitu ya. dulu Kalau gitu. kalau kayak gitu sih mendingan nanti aja deh berjuangnya bersama-sama kalau mau Oh, begitu. jadi berjuang dari nol. Iya gitu. begitu. Kalau untuk sekarang tuh karir dulu, pengen ngebagiin orang tua. Nah nanti kalau misalkan untuk pengen beli apa-apa ya nanti aja, kalau misalkan udah jodoh kan gitu kan, nggak mungkin kan nanti ada jodoh kita tolak gitu karena kita pengen gini. Enggak, aku tuh mikirnya nggak gitu. Udah mulai sekarang setelah aku lulus kuliah itu kerja dapat setahun atau 2 tahun, kalau ada yang mau ngajak serius ya udah Langsung oke, gitu ya. langsung Oh, gitu. Berarti beda sama kita ya kayak. Kalau kita Kalau mah udah kita bentuk keluarga sendiri kan otomatis kita buat keluarga Diri kita khusus, udah anak khusus. kita. Nanti orang tua udah gak kepikiran lagi. karena kita udah Karena mikirin tanggung jawab iya. si suami tersebut. ke Kalau anak. gue sih mikirnya kayak gitu sih Mil. Iya. Pendapat sama si Kak Dinda ini. Iya sih emang, tapi kan balik lagi kan kita Tuh. kan cewek gitu kan, Iya. usianya juga kan maksudnya kan. Jadi ya kalau emang kita udah seret, si cowoknya pun udah seret ya. Tapi kan takdir Enggak- mah Enggak usah menunda-nunda ibadah gitu Iya. kan. Kalau Iya. cita-citain dari sekarang. Ibadah gitu ya kan, kita walaupun kita udah menikah juga kita bisa dong ngasih orang tua gitu, walaupun nggak seperti kita masih single gitu kan, tapi kan seenggaknya kan emang orang tua juga kan pengen kita yang terbaik gitu kan. Kalau emang udah jodoh ya udah nggak apa-apa nikah gitu kan. Gitu. Tapi kalau memang untuk saat ini sih tar dulu deh, soalnya baru lulus kuliah banget, belum ngerasain kerja gitu, pengen nanti setahun 2 tahun gitu kan, gitu sih, nggak sampai berapa masih pengen gitu. seneng-seneng dulu ya Mil. Iya, kalau Sama untuk sih gue saat juga. ini kayak 1 atau 2 tahun ke depan deh mungkin boleh sih. Padahal kalau gue sih aduh masih ngeblur sih, masih belum kebayang sih mau nikah tahun kapan sih, masih ngeblur banget lah pokoknya. Berarti belum ada planning ya? Belum ada. Oh, Kak Dinda gimana? Kalau aku sih ya nggak ada planning juga sih kalau buat nikah gitu. Ya, Biarpun berjalan seharusnya aja ya. Iya, Udah seharusnya waktunya, ada. cuma kan namanya Iya. jodoh kan semua kan udah Kita kan takdir nggak tahu ya, Allah. Kak, ya. Iya. Jadi ya mengalir aja. Ya udah. Jadi yang ngalir gitu aja ya kayak. Kalau jodohnya datang kan juga nggak bakal kemana kan. Ya, bener Kak, setuju banget nih sama Kak Dinda ini nih. Gitu. Aku sih simpel aja. Heeh, bener sih. Oke, bener. oke. Mungkin sampai sini dulu kali ya cerita kita ya. Iya. Mungkin mau nggak nanti kita kolaps lagi nih? Bisa kali ya. Bisa kalau waktunya pas kita next time deh. Oh ya. Oh ya udah kalau gitu nanti tunggu episode kita selanjutnya ya. Bye bye.